Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar bersama-sama terlebih dahulu ya anak-anak. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, perkenalkan, di sini nama Ustadzah adalah Hani Abidah. Nah, siapa di sini yang tahu hari ini kita akan belajar tentang materi fikih apa ya? Ada yang tahu? Betul sekali. Kita hari ini akan belajar tentang sholat sunnah rawatib. Nah, kemudian ada yang tahu sholat sunnah rawatib itu apa anak-anak? Ada yang tahu? Bagus. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu. Waktunya yaitu sebelum atau sesudah sholat fardu anak-anak. Nah, sholat sunnah rawatib dibagi menjadi dua. Ada dua macam. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah rawatib qobliyah. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah rawatib ba'diyah. Paham ya anak-anak? Oke. Nah, selanjutnya sholat sunnah rawatib bertujuan apa sih anak-anak? Ada yang tahu? Ada? Bagus. Tujuan dari sholat sunnah rawatib adalah menambah atau menyempurnakan kekurangan yang mungkin terjadi pada sholat fardu. Begitu ya anak-anak. Sholat sunnah rawatib ada dua macam anak-anak. Sholat sunnah rawatib mu'akkad dan juga ada sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Ada yang tahu sholat sunnah rawatib mu'akkad itu apa anak-anak? Betul. Sholat sunnah rawatib mu'akkad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, dari sholat sunnah rawatib mu'akkad terdapat beberapa contoh, yaitu yang pertama 2 rakaat sebelum sholat zuhur, yang kedua 2 rakaat sesudah sholat zuhur, yang ketiga 2 rakaat sesudah sholat maghrib, yang keempat 2 rakaat sesudah sholat isya, dan yang terakhir ada 2 rakaat sebelum sholat subuh. Begitu ya anak-anak. Nah, macamnya yang kedua ada sholat rawatib ghairu mu'akkad. Apa itu sholat rawatib ghairu mu'akkad? Sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad adalah sholat sunnah yang kurang dianjurkan untuk dilaksanakan. Contohnya ada 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur yang dikerjakan sebelum 2 rakaat sholat sunnah rawatib mu'akkad. Yang kedua ada 4 rakaat sebelum sholat asar. Yang ketiga 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan yang keempat 2 rakaat sebelum sholat isya. Begitu ya anak-anak, paham? Sebelum kita melaksanakan sholat sunnah rawatib, alangkah baiknya seharusnya kita harus berniat terlebih dahulu. Di sini Ustadzah akan mencontohkan 2 saja ya niat sholat sebelum sholat sunnah rawatib. Nah, yang pertama niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum sholat zuhur, yaitu usolli sunnata duhri raka'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah sebelum zuhur
2 rakaat karena Allah Ta'ala. Contoh selanjutnya, niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah sholat zuhur, yaitu lafalnya usolli sunnata duhri rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah sesudah zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Di sini ada kata kunci anak-anak. Niat apabila sebelum sholat wajib, sholat fardu, lafalnya ada kata qobliyatan, gitu ya anak-anak. Nah, apabila sholat sunnah dilaksanakan sudah, maka ada kata kuncinya di situ, yaitu ada lafal ba'diyatan. Begitu ya anak-anak, paham? Bagus. Sholat sunnah rawatib memiliki keutamaan, teman-teman, anak-anak semuanya. Apa keutamaan sholat sunnah rawatib? Ada yang tahu anak-anak? Ada yang tahu? Ada? Bagus. Yang pertama, keutamaan dari sholat sunnah rawatib ada penyempurnaan sholat fardu yang kita lakukan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ada apabila kita melaksanakan sholat sunnah rawatib, kita mendapatkan banyak kebaikan. Nah, dan yang ketiga, keutamaannya doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Nah, siapa sih yang gak mau mendapatkan keutamaan dari sholat sunnah rawatib? Begitu ya anak-anak. Tata cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib itu sama seperti sholat fardu. Nah, namun dalam pelaksanaan sholat sunnah rawatib itu tidak didahului adzan dan iqomah. Kemudian dilaksanakan secara munfarid. Ada yang tahu munfarid itu apa? Munfarid itu dilakukan secara sendirian ya anak-anak. Nah, selanjutnya untuk sholat sunnah rawatib, bacaannya tidak dinyaringkan. Sholat sunnah rawatib sebaiknya tempat mengerjakan sholat sunnah rawatib pindah sedikit dari tempat sholat fardu. Jadi dibedakan ya anak-anak. Dan yang terakhir, sholat sunnah rawatib diawali dengan niat menurut macam sholatnya, seperti yang sudah Ustadzah contohkan di depan tadi ya anak-anak. Nah, di buku paket fikih kelas 3 nih anak-anak, coba dibuka halaman 12. Di sini ada soal pilihan ganda, dan anak-anak biar lebih paham dikerjain ya soalnya ya. Mungkin itu saja ya anak-anak penjelasan dari Ustadzah. Nah, mari kita simpulkan bersama-sama. Kira-kira hari ini kita sudah belajar tentang apa saja anak-anak? Ada yang masih ingat? Ingat dong. Nah, yang pertama tadi, pengertian sholat sunnah rawatib. Apa anak-anak? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu. Waktunya ada 2, apa saja? Sebelum dan sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib ada 2 macamnya. Sholat sunnah mu'akkad dan sholat sunnah ghairu mu'akkad. Rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah rawatib qobliyah. Tapi sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah sholat fardu dinamakan sholat sunnah rawatib ba'diyah. Nah, mungkin itu saja ya dari Ustadzah ya anak-anak. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustadzah. Bila ada salahnya Ustadzah mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.